Dubai itu kota yang luar biasa. Gedung-gedungnya tinggi menembus awan. Jalan rayanya mulus seperti karpet. Di jalanan itu mobil-mobil mewah berseliweran. Ferrari, Lamborghini, Porsche, itu pemandangan biasa. Banyak orang datang ke Dubai untuk mengejar mimpi. Mereka ingin hidup mewah, punya mobil sport, dan tinggal di apartemen mega. Dubai memang menawarkan kesempatan itu. Kota ini seperti magnet bagi para profesional dan pengusaha dari seluruh dunia yang ingin mencari peruntungan dan merasakan gaya hidup kelas atas. Tapi, ada sisi lain dari Dubai yang jarang terlihat. Di balik semua kemewahan itu, ada sebuah fenomena yang aneh. Bayangkan, mobil-mobil super mahal seperti Ferrari atau McLaren ditinggalkan begitu saja. Mobil-mobil ini ditemukan di parkiran bandara, di pinggir jalan, bahkan di tengah gurun. Kondisinya berdebu, banyak kempes, dan catnya mulai pudar. Ini bukan pemandangan yang biasa kita lihat di tempat lain. Pemandangan ini seperti sebuah kuburan mobil mewah yang bisu, menceritakan kisah-kisah kegagalan di tengah kota yang penuh dengan kesuksesan. Mobil-mobil ini bukan rongsokan. Banyak di antaranya masih dalam kondisi sangat baik sebelum ditinggalkan. Ada yang kuncinya bahkan masih menggantung di dalam. Fenomena ini sudah terjadi selama bertahun-tahun dan menjadi semacam legenda urban tentang Dubai. Orang-orang bertanya-tanya, siapa yang tega meninggalkan harta karun seperti ini? Kenapa mereka tidak menjualnya saja? Jawabannya ternyata lebih rumit dari yang kita bayangkan. Ini bukan sekadar soal lupa atau malas, tapi ada cerita besar di baliknya, yang menyangkut hukum dan ekonomi. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa mobil-mobil idaman banyak orang ini berakhir menjadi penghuni parkiran yang sepi? Ini adalah kisah tentang impian yang terlalu tinggi dan kenyataan yang pahit. Ini adalah cerita tentang bagaimana kehidupan yang serba cepat di Dubai bisa berubah dalam sekejap. Fenomena ini menjadi pengingat bahwa di balik setiap kilau kemewahan, selalu ada risiko yang mengintai. Mari kita telusuri lebih dalam penyebab utama dari fenomena unik ini. Ini adalah pelajaran berharga tentang keuangan dan hidupan. Penyebab utama fenomena mobil terbengkalai ini adalah peraturan hukum yang sangat ketat di Uni Emirat Arab, khususnya soal utang. Di sana, tidak bisa membayar utang bukanlah masalah perdata biasa. Tidak membayar cicilan mobil, kartu kredit, atau pinjaman lainnya bisa dianggap sebagai tindak kriminal. Kalau Anda gagal bayar, bank akan langsung melaporkan Anda ke polisi. Cek kosong saja bisa membuat Anda langsung masuk penjara. Tidak ada ampun dan tidak ada proses negosiasi yang panjang seperti di negara lain. Banyak orang yang datang ke Dubai adalah ekspatriat atau pekerja asing. Mereka datang dengan harapan besar untuk mendapatkan gaji tinggi dan hidup mewah. Untuk menunjang gaya hidup itu, banyak yang mengambil pinjaman besar untuk membeli mobil sport atau apartemen mewah. Selama pekerjaan dan pemasukan lancar, semua baik-baik saja. Tapi, ekonomi bisa naik turun ketika krisis finansial terjadi, atau mereka tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Masalah besar pun datang. Mereka tidak lagi sanggup membayar cicilan yang jumlahnya sangat besar setiap bulan. Ketika dihadapkan pada pilihan antara membayar utang atau masuk penjara, banyak ekspatriat memilih jalan pintas. Mereka memutuskan untuk kabur dari Dubai dan tidak akan pernah kembali lagi. Mereka akan membeli tiket pesawat satu arah ke negara asal mereka, lalu mengemudikan mobil mewah mereka ke parkiran bandara. Di sana, mereka meninggalkan mobil itu begitu saja, lengkap dengan kunci di dalamnya, lalu terbang meninggalkan semua masalah mereka di belakang. Mereka tahu, begitu mereka gagal bayar, nama mereka akan masuk daftar hitam dan mereka tidak bisa meninggalkan negara itu. Ini adalah keputusan yang putus asa. Bayangkan, Anda harus meninggalkan semua yang sudah Anda bangun hanya dalam semalam. Mobil yang dulu menjadi simbol kesuksesan, kini menjadi bukti kegagalan finansial. Mereka tidak punya waktu untuk menjual mobilnya. Proses menjual mobil mewah butuh waktu, sementara ancaman penjara sudah di depan mata. Jadi, meninggalkan mobil itu adalah satu-satunya pilihan untuk bisa bebas. Fenomena ini menjadi sangat umum, terutama setelah krisis finansial global pada tahun 2008 yang memukul ekonomi Dubai dengan sangat keras. Tempat paling umum untuk menemukan mobil-mobil mewah yang ditinggalkan ini adalah di area parkir Bandara Internasional Dubai. Parkiran jangka panjang di sana penuh dengan mobil-mobil berbu yang sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tidak disentuh pemiliknya. Petugas parkir sudah hafal dengan pemandangan ini.
Sebuah Lamborghini Aventador, Porsche 911, atau bahkan edisi terbatas Ferrari, bisa saja terparkir di pojok, perlahan-lahan ditutupi lapisan debu gurun yang tebal. Ini adalah saksi bisu dari para pemiliknya yang melarikan diri. Selain di bandara, mobil-mobil ini juga sering ditemukan di pinggir jalan raya atau di area perumahan mewah. Kadang, pemiliknya hanya memarkir mobil di depan apartemen mereka, lalu pergi begitu saja. Setelah beberapa lama, tetangga atau pihak keamanan akan curiga karena mobil itu tidak pernah bergerak. Debu yang menumpuk tebal menjadi penanda bahwa mobil ini sudah ditinggalkan. Pihak berwenang kemudian akan menempelkan surat peringatan di kaca mobil. Jika tidak ada respons dari pemiliknya dalam waktu tertentu, mobil itu akan diderek ke tempat penampungan. Kisah-kisah spesifik sering muncul di berita. Misalnya, ada cerita tentang seorang pengusaha Inggris yang meninggalkan Ferrari Enzo edisi terbatas yang harganya miliaran rupiah. Mobil itu ditemukan di parkiran dengan kondisi sangat mengenaskan setelah ditinggal selama berbulan-bulan. Ada juga kisah tentang sekelompok ekspatriat yang bersama-sama mengambil pinjaman, lalu kabur di waktu yang hampir bersamaan, meninggalkan jejeran mobil sport di satu lokasi. Kisah-kisah ini menjadi viral dan semakin menguatkan citra Dubai sebagai kuburan supercar. Setelah mobil-mobil ini ditinggalkan, proses selanjutnya adalah mobil tersebut akan disita oleh polisi. Pemerintah akan mencoba menghubungi pemiliknya, tapi tentu saja tidak akan ada jawaban. Setelah melewati periode waktu tertentu, mobil-mobil ini akan dilelang oleh pemerintah. Lelang ini seringkali menarik perhatian banyak orang karena mereka bisa mendapatkan mobil mewah dengan harga yang sangat miring. Jadi, mobil yang tadinya simbol kegagalan seseorang bisa menjadi harta karun bagi orang lain yang beruntung dalam lelang. Fenomena mobil mewah yang terbengkalai ini sebenarnya adalah cermin dari gaya hidup di Dubai. Kota ini mendorong orang untuk tampil sukses dan kaya. Tekanan sosial untuk memiliki barang-barang mewah sangat tinggi. Banyak orang merasa harus memiliki mobil sport terbaru atau jam tangan mahal untuk bisa diterima di lingkungan sosial tertentu. Sayangnya, keinginan untuk tampil ini seringkali tidak diimbangi dengan kemampuan finansial yang sebenarnya. Mereka hidup dengan gaya hidup yang didanai oleh utang, yang sangat berisiko. Kejadian ini mengajarkan kita pelajaran penting tentang tanggung jawab finansial. Tidak peduli seberapa besar pendapatan kita, hidup di luar kemampuan adalah jalan menuju bencana. Sangat penting untuk memiliki perencanaan keuangan yang matang, dana darurat, dan tidak mudah tergoda untuk berutang demi gaya hidup. Kemewahan yang didapat dari pinjaman adalah kemewahan yang rapuh. Begitu sumber pendapatan goyang sedikit saja, semua kemewahan itu bisa hancur berantakan dan meninggalkan masalah yang sangat besar, seperti yang dialami para pemilik mobil di Dubai. Selain itu, kita juga bisa belajar tentang pentingnya hidup sederhana dan mengukur kemampuan diri. Kebahagiaan sejati tidak datang dari mobil, apa yang kita kendarai, atau barang mewah, apa yang kita miliki. Kebahagiaan datang dari ketenangan pikiran, bebas dari utang, dan hidup yang seimbang. Kisah mobil-mobil terbengkalai di Dubai adalah pengingat yang kuat bahwa mengejar citra kemewahan secara membabi buta seringkali berakhir dengan kepahitan. Lebih baik hidup sederhana tapi tenang, daripada hidup mewah tapi selalu dikejar rasa takut. Pada akhirnya, mobil-mobil berdebu di Dubai bukan hanya sekadar tumpukan logam yang mahal. Mereka adalah monumen dari mimpi yang hancur dan pengingat akan sisi gelap dari pengejaran kekayaan. Mereka menceritakan kisah tentang manusia, ambisi, dan kerapuhan finansial. Bagi kita, ini adalah pelajaran berharga untuk selalu bijak dalam mengelola keuangan dan tidak membiarkan gaya hidup mengendalikan hidup kita. Karena di ujung jalan, ketenangan jauh lebih berharga daripada kilau mobil sport yang diparkir di garasi.